Baik, salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya bersyukur oleh karena tuntunan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pada saat ini boleh menerima kasih tuntunan daripada Tuhan. Dan tentunya pada saat ini kita bersuka cita oleh karena Roh Kudus masih bekerja di dalam kehidupan kita dan kita terdorong untuk datang mau beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan pada saat ini, saudara-saudaraku, saya rindu untuk membawakan firman Tuhan yang berjudul "Sekali layar berkembang, surut kita berpantah". Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali istilah ini kita dengarkan. Oleh karena memang ada terbentang sangat luas lautan di Kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, semboyan ini seringkali diangkat oleh saudara sahabat-sahabat kita, para nelayan, untuk berjuang mempertahankan kehidupan mereka dengan mengupayakan bagaimana mereka harus mencari nafkah mereka sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita mendengar atau melihat keadaan saudara-saudara kita di lingkungan kita, mereka hidup dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan seringkali di media sosial mereka tidak segan-segan memposting kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis. Tetapi tanpa kita sadari atau mungkin kita ketahui hal satu hal yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan mereka, bahwa bisa saja di antara orang-orang yang kita kenal, hidupnya sepertinya sangat berbahagia di media sosial, tetapi di dalam hidupnya sering kali kita temui terjadi masalah. Dan sering kali kita lihat bahwa kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka tidak sedang baik-baik saja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu saya menerima pesan teks dari istri sahabat saya. Beberapa tahun yang silam, saya bersama-sama dengan suaminya, kami memutuskan untuk mengabdikan diri di sebuah rumah lembaga permasyarakatan swasta di daerah Kota Medan. Kala itu kami memutuskan hal tersebut oleh karena ada kesepahaman yang kami dapat. Kami merasakan bahwa di luar dunia mainstream, yaitu di lingkungan masyarakat kita pada umumnya, seringkali kehidupan kita diombang-ambingkan dengan segala sesuatu kepahitan. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, bahkan kepahitan itu meracuni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga suatu saat kami memutuskan, oleh karena ada satu insiden, kami memutuskan untuk mengabdikan diri kami di sebuah lembaga tersebut. Hal ini terjadi, saya lihat ada datang teks kepada saya yang disampaikan oleh istrinya. Menanyakan mengapa saat ini kamu tidak lagi bersama-sama dengan abang. Apa yang terjadi di antara kalian sehingga kamu tinggalkan dia? Singkat cerita Bapak Ibu, saya dapati di antara mereka terjadi sebuah ketidakcocokan. Artinya, memang mereka sudah meninggalkan akan kebenaran firman Tuhan dan menghidupkan kebenaran itu di tengah-tengah keluarga mereka. Dulu, seringkali dikatakan mereka bersatu, berkumpul, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama. Tetapi ketika kami memutuskan bersama dengan suaminya untuk tinggal di sebuah lembaga itu, mereka
terpisah secara tempat tinggal. Dan mungkin tidak bisa ditentukan kapan mereka dapat bertemu, kapan mereka mempunyai kesempatan yang sama, oleh karena istrinya juga sibuk mengurus bisnis mereka. Jadi, oleh karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka, ada ketidakcocokan yang mengancam kehidupan keluarga mereka. Kehidupan keluarga mereka terancam untuk berpisah. Saudara-saudaraku, di sisi yang lain, suatu kesempatan saya sedang menaiki sebuah travel, saya mau berjalan ke kota Jakarta dari kota Bandung. Dan ketika itu, saya melihat ada seorang yang mau naik ke travel tersebut. Satu tujuan dan satu kendaraan dengan kami. Dari jauh, saya melihat saudara ini, celananya panjang tapi gantung. Lalu jenggotnya agak panjang. Lalu dia masuk ke dalam bus tersebut dan tanpa sengaja, tanpa saya pikirkan, dia duduk di sebelah saya. Singkat cerita kami mengobrol, dia menanyakan pekerjaan saya dan saya menanyakan pekerjaan dia. Ternyata dia adalah seorang guru pesantren. Singkat cerita, kami berdialog tentang bagaimana menempatkan Tuhan di dalam kehidupan umat beragama. Satu sisi saya bertanya, ada seorang ahli ulama yang saya kenal pada waktu dulu. Saya menemani sahabat saya untuk datang ke ahli ulama ini, di mana sahabat saya juga meminta untuk petunjuk karena ia ingin menikahi seseorang yang ia kasihi. Bahkan diberikan sebuah seperti ayat-ayat, mantra-mantra, dan itu saya pertanyakan kepada orang yang duduk di sebelah saya di dalam perjalanan menuju Jakarta tersebut. Dan dia katakan itu sah-sah saja, asalkan kita memintanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya katakan itu adalah sebuah pernyataan yang salah di agama kami. Oleh karena kami meyakini ketika kami mempunyai kerinduan untuk permintaan kepada Tuhan, maka kita dapat menyampaikannya langsung kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan sendiri. Tetapi bagi mereka mengesahkan segala cara upaya untuk menjemput mujizat itu dengan paksa, walaupun harus memintanya melalui guru-guru palsu. Saya katakan kepada dia bahwa ini adalah bentuk perwujudan musyrik yang menggunakan guru-guru palsu, menjemput mujizat dengan paksa, menyampingkan Tuhan. Karena jelas Tuhan memerintahkan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 31, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa sedang dalam keadaan telanjang. Tetapi dia tidak satu dengan yang lain birahi, merusak citra Allah di dalam hidupmu. Kita juga melihat ia bersahabat dengan ciptaan Allah yang lain, bersama juga dengan binatang yang pada saat ini dilambangkan juga dengan burung. Juga kita yakin dan percaya Adam dan Hawa juga bersahabat dengan ciptaan Tuhan yang lain. Artinya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya, merencanakan segala sesuatunya pada saat bumi diciptakan dan alam semesta dan makhluk hidup diciptakan di atas dunia ini dengan keadaan baik-baik saja. Tetapi oleh karena sebuah rencana iblis yang kita mengetahui, iblis mengetahui rencana Allah yang sesungguhnya adalah rencana yang baik-baik saja, rencana yang damai sejahtera. Tetapi iblis mengerti rencana itu dan merusak tatanan rencana Allah sejak awal. Di mana ketika banyak orang
saat ini bergumul tentang siapa dirinya. Dan didapati juga di dalam gejolak perjalanan kehidupan banyak sekali orang yang menanyakan keadaan pribadinya yang jatuh bangun di dalam dosa. Banyak orang menanyakan, siapakah aku ini Tuhan? Atau layakkah aku ini di hadapan-Mu? Kita melihat kitab suci merupakan mahakarya surgawi, di mana di dalam karya maha surgawi yang diciptakan oleh Allah, kita melihat bagaimana kitab suci merupakan sebuah kesatuan, pekabaran, firman, petunjuk yang disampaikan oleh Allah bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan di atas dunia. Walaupun kita saat ini berada di atas dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi Allah sudah menciptakan mahakarya yang agung yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Di dalam tulisannya Ellen G. White dalam bukunya The Great Controversial halaman bab 37, umat Allah diarahkan kepada kitab suci sebagai pelindung mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu, kuasa roh-roh kegelapan yang menyesatkan. Dan disampaikan juga setan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri. Karena ucapan-ucapannya yang jelas menyingkapkan tipu dayanya. Ada jalan yang disangka lurus oleh manusia, tetapi ujungnya menuju maut. Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk melakukan kesalahan atau dosa. Jika ada banyak kesempatan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Di sisi yang lain, di dalam tulisan ini disampaikan juga seseorang sedang bepergian dan tiba di suatu tempat yang memiliki beberapa jalan dan papan petunjuk yang menunjukkan kemana setiap jalan mengarah. Jika ia mengabaikan papan petunjuk itu dan mengambil jalan manapun yang menurutnya benar, ia mungkin sangat tulus memilih jalan itu. Tetapi kemungkinan besar ia akan menemukan dirinya di jalan yang salah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya menyampaikan ada 3 pilar manusia menentukan kemana dirinya harus melangkah. Pilar yang pertama, ketika orang mau menjalani kehidupan berjalan bertumbuh dalam iman kerohaniannya kepada Tuhan, seseorang harus mengetahui siapa dirinya. Oleh karena itu, melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, melihat bagaimana berkat Tuhan mencukupkan segala keperluannya di dalam hidupnya, membuat diri kita merasa rendah diri, melihat siapa kita ini sehingga begitu baik Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Keterbatasan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Ungkapan ini mencerminkan kesadaran akan betapa kecil dan terbatasnya manusia dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Dalam tradisi religius, ini sering dianggap sebagai awal dari kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu ketika kita menanyakan siapa diri kita ini di hadapan Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa yang harus dialami oleh umat-umat Tuhan di dalam mencari jati dirinya, di mana mungkin kita sedang bertanya, apa tujuan hidup ini? Mengapa kita ada di dunia ini? Atau apa yang Tuhan kehendaki di dalam diriku? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang fundamental yang menandai pencarian makna yang lebih dalam tentang arti kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Lalu di sisi lain, kenapa kita menanyakan tentang peran siapa diri kita ini? Itu adalah suatu bentuk rasa syukur yang tumbuh di dalam diri kita yang membuat kita heran kepada Sang Pemberi berkat itu. Bisa juga ini muncul dari kekaguman. Kenapa Tuhan peduli kepada diriku? Siapa aku sampai Engkau mengasihi aku begitu besar sampai pada saat ini? Lalu pilar yang kedua, firman Tuhan pada saat ini mengatakan tentang untuk apa aku hidup. Ini adalah suatu bentuk perjalanan kehidupan manusia yang berjalan menurut tuntunan tangan Tuhan
untuk mendapatkan makna kehidupan di dalam dirinya. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Di sini dikatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali di dalam kita bertumbuh di dalam iman kerohanian kita, kata-kata ini mungkin sangat mudah kita ucapkan. Tetapi untuk mengaplikasikannya, melihat dari segi keadaan situasi, mungkin di lingkungan kerja, mungkin di lingkungan peribadahan, mungkin di lingkungan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, memaknai apa yang baik, memaknai apa yang berkenan, memaknai apa yang sempurna di hadapan Tuhan, seringkali membuat kita berdilema di dalam kebingungan. Lalu, poin yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah pertanyaan iman kerohanian kita ketika kita mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan, maka mungkin akan tumbuh di dalam diri kita kemana status kita akan pergi setelah nafas ini tidak lagi bersama-sama dengan tubuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 merupakan janji Tuhan yang diberikan dari begitu banyak janji-janji Tuhan yang Allah sudah sediakan. Dikatakan di sini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudaraku, bagi saya ini adalah janji, jaminan terbesar yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Inilah pengharapan terbesar yang segenap umat manusia inginkan untuk boleh dimiliki. Satu sisi di dalam 2 Korintus 5 ayat 6-8, selama kita mendiami tubuh ini, kita masih jauh daripada Tuhan. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Satu sisi lagi di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 23 firman Tuhan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pilihan. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik," dikatakan Rasul Paulus di dalam surat yang tertulis di dalam kumpulan firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi saat ini kita melihat ada 3 pilar. Manusia menentukan kemana arah hidupnya untuk berjalan melangkah, berjalan bersama-sama Tuhan, menghidupkan pertumbuhan iman kerohaniannya, menghidupkan tabiat karakter Kristus di dalam dirinya melalui pergumulan. Yang pertama, siapa saya ini Tuhan? Untuk apa saya ini hidup di atas dunia ini? Lalu kemana kita akan pergi setelah kita mati? Setelah nafas tidak lagi bersatu bersama-sama dengan tubuh dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa Allah sesungguhnya mempunyai rencana yang begitu indah. Tidak ada duka, suka, tidak ada kesusahan dialami oleh manusia. Tetapi harus kita terima, ada sebuah peristiwa di mana ketika iblis melihat rencana Tuhan itu, ia merusak dan menanamkan sebuah virus di dalam ciptaan Tuhan, di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Yang dahulunya walaupun dia telanjang, tetapi tidak ada timbul pemikiran yang negatif untuk saling merusak satu dengan yang lain. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa, iblis menanamkan dosa kepada pilar pernikahan, sehingga orang tua menjadi rusak tabiatnya, anak-anaknya menjadi rusak, keturunannya menjadi rusak. Tidak heran pada saat ini sangat sulit mungkin kita temukan sahabat yang setia di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sangat mudah mencari teman,
tetapi mencari sahabat yang setia, yang bisa membela kita, mendukung kita baik itu di dalam susah maupun duka. Seringkali kita kecolongan dan seringkali kita tidak menemukannya. Balasannya, kita mendambakan perhatian, tetapi yang kita dapatkan adalah sebuah hubungan yang rusak oleh karena dunia ini sangat-sangat jauh daripada Tuhan ketika kita nafas ini masih berada di dalam tubuh ini, kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam tulisannya Adventist Home halaman 118 dikatakan dalam terjemahan bebas, setan senantiasa berjaga-jaga untuk menciptakan keadaan yang dapat mengakibatkan sifat lekas marah dan juga emosi. Ia berusaha menimbulkan keterasingan dan perpecahan antara suami dan istri. Jika ia berhasil melakukan ini, ia sangat senang. Kita katakan tadi, kita dengarkan dan kita lihat dalam pelajaran ini, iblis merusak iman pertumbuhan kerohanian seseorang, itu manusia di atas dunia ini melalui pilar pernikahan. Oleh karena itu suami dan istri seringkali menghadapi gejolak di dalam rumah tangganya, emosi. Dan ketika ia merasa emosi, marah, ia ingin melampiaskan kemarahan dan emosinya itu. Beranggapan seolah-olah di luar daripada pasangan yang sudah ditetapkan Allah sebagai pasangan hidupnya, ia bisa mengekspresikan sukacita di luar dari pasangan yang sudah menjadi mitra yang permanen di dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu seringkali kita mendengar ada trisula iblis, ada harta, ada tahta dan juga wanita yang menjatuhkan seseorang untuk boleh melihat bahwa begitu jahatnya dosa, membuat tiap-tiap orang terdorong untuk serakah, memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak lagi mementingkan kepentingan-kepentingan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini saya rindu untuk menyampaikan satu kata, yaitu autonom. Yaitu di mana iblis merusak iman pertumbuhan kerohanian seseorang kepada Tuhan menjadi sebuah keadaan egois di dalam dirinya. Autonomi di dalam psikologi dikatakan kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri, membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginan dan pilihan sendiri, tanpa merasa terpaksa atau dikendalikan oleh pihak lain. Satu sisi di dalam penelitian Immanuel Kant, yang adalah seorang filsuf pencerahan. Kant dikenal sebagai tokoh yang menekankan autonomi moral, yaitu bahwa manusia bertanggung jawab atas tindakannya melalui akal budinya. Satu sisi yang lain, Jean Paul mengatakan, yang adalah sebuah filsuf eksistensial, menolak keberadaan Tuhan sebagai dasar moralitas dan makna hidup. Ia menekankan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Satu sisi lain menerjemahkan tentang autonom, yaitu filsuf nihilis Friedrich Nietzsche. Dikatakan dengan pernyataan Tuhan telah mati, ia melihat kebergantungan pada Tuhan sebagai bentuk kelemahan. Lalu contoh yang lain kita bisa melihat bagaimana seperempat malaikat di surga yang dipimpin oleh Lucifer, dia adalah orang atau pribadi pertama dari sekelompok ciptaan Tuhan pertama yang mengklaim otonomi tanpa Tuhan. Keinginan untuk mengatur dirinya sendiri membawa kepada pemberontakan kepada Sang Pencipta. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat pada saat ini bagaimana setan begitu kejam merusak pilar hubungan manusia dengan Tuhan melalui penipuan terhadap kebenaran Tuhan, lalu melalui pengagungan diri sendiri, egoisme yang mendorong kita saat ini seringkali lupa siapa sesungguhnya diri kita ini di hadapan Tuhan. Oleh karena itu seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali istilah-istilah yang muncul. Ikuti kata hati, katanya. Bagaimana kita mengikuti kata hati apabila hati kita belum diisi oleh
Yesus yang tumbuh hidup di dalam hati kita. Hidupku adalah pilihanku. Bagaimana kita mau memastikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan apabila kita tidak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Lalu mungkin ada orang banyak berpikir, Tuhan ngerti kok, yang penting bahagia. Seolah-olah diri kita yang menjadi patokan ketika kita bahagia, Tuhan akan ikut bahagia. Tidak bisa, saudara-saudara. Mungkin ada banyak juga istilah-istilah yang lain mendorong pemahaman kita bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, seringkali Bapak Ibu, apabila kita tidak terus menghidupkan hubungan kita tersebut bersama-sama dengan Tuhan, ada banyak celah-celah yang dibuat oleh iblis untuk merasuki pemahaman kita semua tentang hubungan kita kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, otonom adalah bentuk sebuah pemberontakan yang kita lakukan dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Otonom dalam kehendak Allah adalah berkat dan itu merupakan kebebasan sejati yang Allah berikan. Tetapi di luar daripada Alkitab, otonom yang lepas dari Allah kelihatannya mungkin nikmat, tetapi justru berujung membawa kehidupan kita ke dalam sebuah kelaknatan. Di dalam Yeremia 10 ayat 23, kata firman Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa jalan hidup manusia bukan dalam kuasanya, dan bahkan orang yang berjalan tidak dapat menentukan langkahnya." Di dalam terjemahan sehari-hari, manusia tidak dapat menentukan jalannya sendiri. Orang yang berjalan tidak tahu kemana ia harus pergi, meski kelihatan aktif dan melangkah, tetapi tanpa Tuhan dapat dipastikan kita sebenarnya sedang dalam keadaan tersesat. Otonom itu berkat, tetapi apabila pemilihan untuk kita meyakini kepada diri kita sendiri, dapat melakukan yang kita dapat lakukan, hanya dapat kita lakukan apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya oknum terbesar yang mendorong kehidupan kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini saya rindu untuk menyampaikannya dengan judul "Sekali layar berkembang, surut kita berpantang." Seringkali mungkin kita temui di antara saudara-saudara kita. Ketika kita mungkin hidup di dalam Tuhan, ada seolah-olah seperti persaingan rohani. Ada sahabat-sahabat kita mungkin yang mengatakan kita orang-orang Advent sudah generasi kesekian, ketiga, keempat, bahkan mungkin ada yang mengaku di sini ada orang Advent yang sudah menjadi keturunan yang kelima. Sah-sah saja, karena itu memang pengalaman kehidupan seseorang. Tetapi di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Kalau bukan Tuhan, saudara-saudaraku, yang membangun rumah itu, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Di dalam konteks ini, rumah bukan hanya berarti bangunan, tetapi bagaimana seseorang membangun sebuah hubungan, yaitu membangun sebuah relasi yang terwujudkan adanya gereja di dalam diri kita semua. Bagaimana orang bisa melihat ada kehadiran Kristus di dalam tubuh kita yang merupakan diartikan sebuah gereja di mana Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Akankah kita disebut gereja apabila kita tidak menghidupkan kehidupan firman Tuhan dan juga kita tidak mau menghidupkan kehidupan doa di tengah-tengah kehidupan kita? Saudara-saudaraku, percaya kepada diri sendiri itu memang mudah dimengerti. Tetapi yang sulit dimengerti adalah apabila seseorang selalu menanyakan pendapat Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini akan menjadi mukjizat karena tiap-tiap hari akan tumbuh rasa cinta di dalam dirinya, berkomunikasi kepada Tuhan yang adalah seorang pencipta di dalam kehidupan. Satu sisi di dalam penelitian Billy Graham, kebutuhan terbesar di dunia hari ini adalah transformasi dari sifat manusia. Ini hanya dapat terjadi ketika manusia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan membiarkan Dia memimpin. Dia membiarkan Allah memimpin hidupnya. Oleh karena itu di dalam Mazmur
119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan juga terang bagi jalanku. Menunjukkan bahwa firman Tuhan menerangi jalan hidup manusia, menuntun langkah dan keputusan di dalam kehidupannya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang kita bisa lihat di mana pernyataan Kristus, pernyataan Yesus, terkumpul semuanya di dalam kitab suci, yang menjelaskan, menerangkan ada sebuah pribadi yang membawa kita kepada menyelamatkan kita dari jurang pemisah Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Kita bisa melihat bagaimana kisah di perjanjian lama ketika Abihu dan Abinadab mencoba memberikan persembahan yang asing di hadapan Tuhan. Ketika ia masuk ke bilik suci dan masuk ke bilik yang maha suci dan membakar persembahan itu, apa yang terjadi? Dirinya, Abihu dan Abinadab, terbakar dan hilang lenyap, ditelan oleh lidah api yang datangnya daripada langit. Ini semua kita melihat bagaimana sebuah gambaran betapa jahatnya dosa itu membuat kita terpisah hubungannya bersama-sama dengan Allah yang menjadi sang pencipta di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam akhir firman Tuhan ini, saya rindu menyampaikan tulisan dari Ellen G. White. Kutipan menyatakan iblis merusak pertumbuhan iman seseorang melalui kehidupan rumah tangga. Di mana kita bisa melihat bagaimana Allah sudah mempunyai rencana untuk semuanya berjalan dengan baik. Tetapi iblis melihat rencana Allah itu dan merusaknya, dan hingga menjadi benih-benih yang merusak menjadi virus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melihat begitu kejamnya dosa ini, saudara-saudaraku, hormat umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, marilah sudah saatnya mungkin kita merefleksi diri, dan adalah perintah Tuhan untuk kita kembali kepada kasih Kristus dan menghidupkan kehidupan doa di dalam kehidupan kita dan memanfaatkan Alkitab yang menjadi petunjuk, pedoman, rangkaian firman Tuhan menyampaikan kepada kita apa yang Allah kehendaki, bagaimana kita harus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang serba sulit saat ini. Dia menyatakan memberikan kerendahan hatinya, dan Ia menyatakan kasih-Nya melalui rangkaian kitab suci. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi Allah yang kita sembah. Biarlah firman ini menjadi firman yang membawa iman kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, boleh semakin hari, semakin bersemangat di dalam menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.